Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita Disciple Learns tanggal 10 bulan 3 2025. Terus kita percaya bahwa Tuhan berkata-kata di tengah kita. Dia sampaikan isi hatinya untuk menguatkan kita sepanjang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sederhana memberkati teman-teman dan saya juga pastinya. Biar kita terus semakin kuat di dalam Tuhan, berakar semakin kuat di dalam Tuhan. Biar pagi hari ini kita terus datang menyapa Tuhan sebelum kita lakukan aktivitas kita, saudara. Kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pagi ini kita buka hati kita untuk Roh Kudus mengambil alih untuk berkata-kata di tengah kita. Sebelum kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Satu hari lagi Tuhan percayakan napas kehidupan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan pagi ini kami bersyukur karena Tuhan baik memberikan waktu istirahat yang terbaik buat setiap kami. Sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Pagi ini kami rindu, kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu yang akan menguatkan kami sepanjang hari ini. Kami percaya oleh firman pedang roh kami boleh menang Tuhan dalam satu hari ini. Berkata-kata Roh Kudus di tengah kami karena kami siap untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, saat teduh saya pagi ini Tuhan ingatkan tentang satu ilustrasi sebelumnya kita masuk dalam tema kita. Saudara, dikatakan ada seorang yang sedang meneropong sesuatu dari kejauhan, dikatakan. Yang saya lihat, teropong bicara tentang alat yang dipakai untuk memperjelas jarak pandang, melihat benda-benda yang jauh, saudara. Dan tiba-tiba dengan ilustrasi teropong ini saya mencoba melihat literatur yang boleh mungkin diartikan untuk makna dari alat teropong ini, saudara, dalam pengertian rohaninya. Alat teropong dapat diibaratkan sebagai alat untuk memandang ke dalam diri sendiri, dikatakan, untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Teropong bicara tentang alat yang memperjelas suatu benda, suatu yang akan kita lihat, dikatakan, dan memandang ke depan dengan lebih jelas, saudara, dikatakan. Dan dikatakan dalam konteks rohani, alat teropong dapat diartikan beberapa pengertian. Yang pertama, penglihatan rohani. Alat teropong dapat diibaratkan sebagai penglihatan rohani yang memungkinkan kita untuk melihat ke dalam diri sendiri dan memahami keadaan rohani kita. Dan saya percaya ini yang Tuhan mungkin berikan buat setiap kita untuk kita boleh check up, untuk kita bisa tahu keadaan kondisi rohani kita seperti apa. Yang kedua, bicara tentang teropong, tentang pandangan ke depan. Alat teropong juga dapat diibaratkan sebagai pandangan ke depan yang memungkinkan kita untuk melihat apa yang terjadi di masa depan dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan saya percaya ini Roh Kudus juga memiliki peranan untuk memberitahukan hal-hal yang akan datang buat setiap kita, saudara. Kemudian ada arti teropong juga pengenalan diri. Alat teropong untuk membantu kita untuk mengenali diri sendiri dan memahami kelebihan dan kekurangan kita pastinya, sehingga kita bisa tahu untuk memperbaharui kehidupan kita, apa yang menjadi koreksi dalam kehidupan kita, saudara, yang ditujukan ke dalam terkait dengan kekurangan dan kelebihan kita. Kemudian ada yang keempat, pengembangan iman. Alat teropong dapat membantu kita untuk mengembangkan iman kita dengan memandang ke depan dan mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita. Dan saya percaya ini, saudara, ilustrasi ini memberkati saya, saudara, tentang alat teropong ini. Dikatakan untuk melihat ke dalam dan untuk melihat proyeksi ke depan. Tema renungan kita pagi ini, saudara, Tuhan berikan tentang tema ini. Tuhan menyatakan awal dan akhir. Dikatakan Tuhan menyatakan awal dan akhir. Bacaan kita, saudara, dikatakan di Yesaya 46, 3-5, 9-11, 13. Perikopnya tentang para dewa Babel tidak berdaya, dikatakan ayat yang ketiga. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku menanggung kamu terus.
Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bagaimana hati Tuhan buat setiap kita. Saudara, dikatakan sampai dikatakan masa tua kita, dia tetap Tuhan, dikatakan yang menggendong kita, yang menyelamatkan kita, yang terus menuntun kita untuk kita mendekat kepada Dia. Saudara, ini luar biasa. Tidak ada Tuhan seperti ini, saudara, yang Dia begitu mengasihi, begitu berharganya kita di mata Dia, sehingga dikatakan sampai putih rambut kita Dia menggendong kita. Dikatakan aku mau menanggung kamu terus, dikatakan. Dahsyat. Saya percaya kalau bukan sesuatu yang berharga, Tuhan gak pernah akan melakukan hal ini, saudara. Dan dia dibuktikan dengan dia mati, berikan anaknya buat setiap kita untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap dosa kita. Ayat yang kelima, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama, dikatakan dengan dewa-dewa ini, saudara. Perikopin kita ini, dewa-dewa Babel yang ada. Dan yang kelima dikata yang tadi, dan keenam dikatakan, yang sembilan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, dikatakan bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, dikatakan. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia besar, tidak ada yang bisa kita samakan dengan kekuasaannya Dia, saudara. Ayat yang 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini yang menjadi iman percaya kita, bahwa keputusan Tuhan itu akan sampai, segala kehendaknya Tuhan akan terlaksana di dalam kehidupan kita, saudara. Ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, dikatakan aku telah mengatakannya maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya dan aku hendak melaksanakannya. Ayat 13, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Bagaimana Tuhan mempunyai misi keselamatan atas bangsa Israel, atas setiap kita yang menjadi Israel rohani yang dicangkokkan dengan Israel sejati, saudara. Dan poinnya, saudara, dikatakan yang ke-10 ini yang menjadi rema buat setiap kita, dikatakan yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Terjemahan lain dikatakan aku menyatakan awal dan akhir, dikatakan Dia Alpha dan Omega, dan apa yang belum terjadi aku telah menyatakannya. Aku berkata semua rencanaku akan terlaksana dan semua keinginanku akan tercapai. Dan saya percaya ini Tuhan kita dahsyat, saudara. Dikatakan tema kita pagi ini dikatakan bahwa Tuhan menyatakan awal dan akhir. Tuhan yang punya timeline, Tuhan punya rencana dari awal sampai akhir. Portofolio buat proyeksi kehidupan kita di dalam Dia, iya dan amin, saudara. Dikatakan keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Keselamatan yang daripada Tuhan pasti terjadi bagi kita yang menerima, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesaya 41, 4-5 dikatakan siapakah yang melakukan dan mengerjakan semua itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang dahulu dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga, dikatakan. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Dan interpretasinya dikatakan siapa yang melakukan dan menyempurnakan semuanya, dikatakan bahwa aku Tuhan yang pertama dan yang terakhir, aku sendiri. Bagaimana Tuhan punya agenda ini, saudara, rencananya atas setiap kita, anak-anaknya, kekasih-kekasihnya, saudara. Dikatakan siapa yang melakukan dan menyempurnakan semua ini, aku Tuhan, dikatakan yang pertama dan yang terakhir, aku sendiri. Mika 5 ayat 2 juga tentang perikop Raja Mesias dan penyelamat Israel, dikatakan ayat yang pertama, tetapi engkau hai Betlehem Efrata,
Hai yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Dan saya percaya ini bicara tentang Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat umat manusia, saudara, yang sudah ada dari dahulu. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa. Firman itu adalah Bapa sendiri, sudah dikatakan. Dia memerintah di Israel. Israel, rohani Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan saudara, saya catat di sini berdasarkan literatur yang saya cari tentang Yesaya 46 ayat 10 ini, saudara, bagaimana tema kita dikatakan Tuhan menyatakan yang awal dan yang akhir. Dikatakan, aku menyatakan awal dan akhir, dan apa yang belum terjadi aku telah menyatakannya. Semua rencanaku akan terlaksana dan semua keinginanku akan tercapai. Yang pertama, poin makna rohaninya, bahwa yang pertama adalah kekuasaan Tuhan atas waktu, dikatakan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan memiliki kuasa atas waktu, baik awal maupun akhir, saudara. Bukankah Dialah Alfa dan Omega? Dia yang adalah yang awal penciptaan, meng-create buat bumi ini, saudara. Dan yang terakhir dia akan datang untuk kali yang kedua menghakimi setiap orang-orang yang ada. Dan saya percaya dia dikatakan punya kuasa atas waktu. Dan kita harus sadar ini, saudara. Yang kedua, rencana Tuhan tidak berubah atas setiap kita. Ayat ini juga menekankan bahwa rencana Tuhan tidak berubah dan akan terlaksana, saudara, dikatakan. Sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan nubuatan para nabi pastinya, saudara. Dan ini pasti rencananya tidak berubah dan akan terlaksana. Dan yang ketiga poinnya adalah kuasa Tuhan atas masa depan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan memiliki kuasa atas masa depan dan apa yang belum terjadi. Luar biasa, saudara, dikatakan ini. Bahwa Tuhan punya putusan untuk masa depan. Masa depan atas setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Masa depan orang-orang yang tidak percaya juga ada, saudara, dikatakan masa depan dan apa yang belum terjadi. Dan biarlah kita memiliki kerendahan hati untuk kita terus melekat kepada Tuhan. Kita menjadi bilangan orang yang tidak mengundurkan diri, tetapi tetap setia dalam firman-Nya. Dan aplikasi yang terakhir dalam kehidupan sehari-hari mengenai firman Tuhan di Yesaya 46 ayat 10 dengan tema kita pagi ini, sudah dikatakan Tuhan yang menyatakan awal dan akhir, saudara. Aplikasi di kehidupan sehari-hari, poin pertama, yaitu kita harus mengakui kuasa atas waktu. Mengakui kuasa Tuhan atas waktu. Kita harus akui ini, saudara. Kita harus mengakui kuasa Tuhan atas waktu dan mempercayai bahwa Dia memiliki rencana yang baik untuk kita. Yeremia 29, saudara, ayat 11 dikatakan, rancanganku adalah bukan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan saya percaya ini Tuhan janji buat setiap kita, firman-Nya iya dan amin. Yang kedua, mengandalkan rencana Tuhan. Kita harus mengandalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempercayai bahwa Dia akan melaksanakan rencananya. Ini, saudara, perlu percaya. Firman Tuhan waktu Dia akan datang untuk kali yang kedua dan melihat kita di bumi ini, dikatakan adakah iman percaya akan Dia, saudara. Biarlah kita tetap berpegang teguh untuk percaya ini, bahwa dikatakan kita harus mengandalkan rencananya dalam kehidupan kita sehari-hari, mempercayai Dia akan melaksanakan rencananya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengucap syukur atas kuasa Tuhan. Kita harus mengucap syukur atas kuasa Tuhan atas waktu dan masa depan yang sudah dipastikan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera atas setiap kita, saudara. Kita harus ucap syukur ini akan kebaikannya yang dikatakan selalu baru setiap pagi, setiap hari, rahmat-Nya atas setiap kita. Kita harus ucap syukur, saudara. Yang keempat, mengembangkan iman, saudara. Kita harus mengembangkan iman kita kepada Tuhan yang memiliki kuasa atas waktu dan masa depan. Iman ini, saudara, penting. Iman ini akan menggerakkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Iman yang didasarkan oleh firman ini, saudara, yang akan menggerakkan rencana Tuhan itu digenapi dalam setiap kita. Pelaksana firman, yaitu malaikat-malaikat Tuhan itu akan mengerjakannya. Waktu firman itu diperkatakan, waktu firman itu ada diimani, sudah dikatakan. Yang kelima adalah menghargai kehadiran Tuhan. Kita harus menghargai kehadiran Tuhan
dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempercayai bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Dia Immanuel. Kasih ruang buat Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang, memberikan pengertian dalam segala sesuatu hikmatnya itu atas setiap kita, saudara. Dan saya percaya ini, saudara, pegang Tuhan yang menyatakan yang awal dan yang akhir dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat perenungan kami pagi hari ini. Temanya tentang Tuhan menyatakan yang awal dan yang akhir dalam kehidupan kami, aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang pertama poinnya, mengakui kuasa Tuhan dan atas waktu, bahwa kami harus mengakui bahwa kuasa Tuhan atas waktu dan mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk setiap kami. Dan yang kedua, mengandalkan rencana Tuhan. Kami mengandalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dan mempercayai bahwa Dia akan melaksanakan rencananya atas kehidupan kami. Yang ketiga, mengucap syukur atas kuasa Tuhan. Kami harus mengucap syukur Tuhan atas kuasa Tuhan, atas waktu dan masa depan yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami, yang Tuhan tetapkan buat setiap kami. Dan keempat, mengembangkan iman. Kami harus mengembangkan iman kepada Tuhan yang memiliki kuasa atas waktu dan masa depan. Dan yang terakhir, menghargai kehadiran Tuhan. Kami menghargai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami sehari, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan. Kami mempercayai bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana, urapi Tuhan, dan kami taruh dalam ukir dalam loh hati kami, sehingga kami boleh sambil lalu membaca kembali, merenungkan, mengaplikasikan buat firman-Mu ini, sehingga kami dikuatkan Tuhan setiap firman yang kami dengar, baca pagi ini. Terima kasih, berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya ada kesembuhan atas setiap yang sakit Tuhan, yang mengalami batuk, pilek, flu, semuanya Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah kami diberikan kesehatan yang sempurna Tuhan buat pagi ini, sehingga kami boleh diberi kelancaran, kemudahan atas setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, pertemuan kami dengan orang-orang yang memberkati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kiranya tangan-Mu terulur atas setiap kami dan memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan yang permai. Dan biarlah berkat-Mu itu bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami bersyukur. Puji-puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan yang menyatakan yang awal dan akhir dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin. Amin.